akan mendapatkan hisab. Dan kalau sudah pemuda kita kejangkitan penyakit kebangsawanan, mereka tidak akan melihat kanan kiri sama sekali. Ini bahaya. Karena ini, masalah ini perlu saya ketengahkan, perlu saya bicarakan, dan perlu juga saudara membuka, saudara punya hati untuk sama-sama memikirkan. Ini penyakit bukan saja di Indonesia, ini penyakit juga di tanah Arab, Timur Tengah. Pemuda-pemuda diserbu oleh kaum subversi asing dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia, dari Cekom. Semuanya ini tujuannya ke situ. Loyokan dulu ini bangsa-bangsa yang under development, yang kekurangan-kekurangan ini, loyokan dulu. Tapi negerinya subur. Makanya orang berani ngutangi karena dia orang tahu bahwa ini negara kalau satu waktu bisa dipaksa membayar utang karena kaya. Kalau pemudanya diluyukan, maka tidak ada harapan kita bisa bayar utang. Artinya sudah alat-alat tangan-tangan yang bakal kerja sudah tidak ada sama sekali. Wal'iyad billah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, yang kelima, lesu disiplin. Apa disiplin itu? Disiplin itu tata tertib. Dunia ini seluruhnya berjalan dengan disiplin. Tidak ada sesuatu yang jalan tidak pakai disiplin dan totoan dan tata aturan. Matahari, detik per detik dia jalan menurut disiplin, sehingga tidak bisa salah. Saudara bisa lihat dengan detik per detik. Terbenamnya matahari itu cocok menurut detikan jam yang ada di tangan saudara. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Semuanya berjalan dengan disiplin. Aliran listrik negatif dengan positifnya berjalan menurut totoan dan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Disiplin. Kalau dipertemukan negatif dengan positif, maka dia menyala. Inilah dia. Di mana saja Anda ketemukan, dia akan menyala. Artinya dia sami'na wa ata'na. Kipas angin dia berputar satu arah. Disiplin. Semua ini dunia disiplin. Roda sepeda saudara juga berjalan dengan disiplin dan tata tertib. Sepeda motor saudara berjalan dengan disiplin. Mobil berjalan disiplin. Alat-alat dari jam yang ada di tangan saudara ini disiplin. Yang otomatis maupun yang pakai putaran berjalan terus. Siang malam dia memenuhi pekerjaannya, menunjuk pada saudara, ini sekarang saya jam sekian, ini waktunya jam sekian. Seperti satu sebagai pegawai yang menunjukkan pada saudara, inilah jam yang saudara hidup sekarang. Kalau saudara mau tanya jam berapa sekarang, saudara angkat tangan. Disiplin. Apakah pantas manusia yang berkeliaran di atas bumi ini tidak mempunyai disiplin? Di tengah-tengah serba tata surya, hukum alam yang begini rapi dan disiplin, ada manusia-manusia berkeliaran tanpa disiplin. Ini berarti dia mencari penyakit buat dirinya. Ini berarti dia mencari molong. Dia akan menatap segala yang disiplin. Dia akhirnya keplanting nanti dari hidup dunia ini. Baik sebagai masyarakat terhormat maupun sebagai pemuda bangsa yang betul-betul dijaga-jagakan orang, akhirnya orang yang menjagakan dia tidak ada hasil sama sekali. Inilah persoalannya. Kalau kita sudah kehilangan disiplin, segala jenis disiplin dianggapnya belenggu. Ini sekarang banyak katakan, ini ada apa kita diikat dengan tata tertib begini. Jangan. Segala tata tertib dianggapnya sebagai belenggu, mengikat dirinya. Padahal itu mengatur. Ada pepatah Arab yang mengatakan al-batil binidham yaghlibul haqqa bila nidham. Kebatilan tetapi yang bertata tertib, berdisiplin, akan mengalahkan kebenaran yang tidak diberdisiplin dan tata tertib dan tidak pakai tata tertib.
tapi organisasinya rapi, disiplin, maka mengalahkan sebagian daripada organisasi-organisasi hak yang tanpa disiplin. Karenanya kita jangan berani hidup di dunia ini tanpa disiplin. Pertama, disiplin kita adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tata harian kita, aturan harian kita. Kalau pagi harus bangun, itu disiplin. Dan tidak ada pemuda di dunia yang dilatih disiplin seperti pemuda muslim. Jam 4 kurang seperempat dia sudah mestinya jaga, mesti di kamar mandi mengambil air wudu. Yang sepanjang malam saya selamat, tidak ada godaan, tidak ada gangguan. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu seperti orang lapor bahwa saya sepanjang malam selamat, tidak ada serangga menggigit saya, tidak ada kebakaran, tidak ada gempa bumi yang kau timpakan atas saya. Bangun pagi selamat, saya sekarang menghadap kepadamu ya Allah. Subhan rabbiyal azim, subhan rabbiyal azim wa bihamdih, subhan rabbiyal a'la wa bihamdih, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Itu disiplin. Jadi menunjukkan dia itu betul-betul menghambakan diri kepada Tuhan yang esa. Itu disiplin. Dan jamaah, disiplin terhadap orang tuamu diatur, disiplin. Harus kamu menghormat orang tuamu. Tidak boleh kau melanggar perintahnya, tidak boleh kau bantah omongannya. Walaupun dia kafir pun, itu disiplin. Terhadap ibumu, terhadap adik-adikmu. Kalau orang tuamu sudah tua, tidak bisa bekerja, kamu harus bantu, wajib. Kalau sanak kerabatmu tidak mampu, kamu ada, bantulah dia. Itu juga disiplin ukhuwah, diikat dengan ukhuwah. Kalau jamaah berdisiplin, keluar dari masjid disiplin, kaki yang kiri dulu, sambil mohon daripada Allah dibukakan pintu kemurahannya. Allah maftahli abu aba fadlik. Kalau keluar dari masjid, kaki kiri. Kalau masuk ke masjid, kaki kanan. Begitu Rasulullah SAW mengajar umatnya dan pemudanya disiplin. Disiplin yang tidak ada 1 menit tidak ada disiplinnya. Maka pemuda sekarang ini cul-culan. Bayangkan saudara-saudara, siapa yang tidak ngeri mendengar ini? Kita yang merasa masih ada anak muda, punya anak muda, dan punya anak-anak gadis, ini merasa ngeri melihat umat dan seluruh umat kebanyakan sudah mulai tertimpa penyakit ini. Penyakit A, disipliner. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya yang keenam, loyo otak. Sudah jelas otak yang tidak pernah dipakai untuk bicara serius, untuk memikirkan yang serius, dia loyo, lesu. Akhirnya menurut kamus, maaf, itu bisa berlarut-larut sampai menjadi sontoloyo. Sontoloyo itu dalam kamus artinya dungu, bahlul. Lama itu pisau, sliper yang baik, besinya, baik bajanya ini dikasih oleh Allah Ta'ala, tidak pernah kita gunakan. Akhirnya karatan tumpul, tidak bisa digunakan. Sekarang kalau saudara mengajak satu pemuda untuk bicara serius gitu, sudah mulailah bawa yang enteng-enteng saja, dia tidak mau. Sudah mulai tidak kuat. Lama-lama kelamaan tidak mau bicara tentang sesuatu yang serius sama sekali. Maunya itu kalau ada yang sifatnya humor, lelucon. Kalau orang khotib saja kalau tidak pakai banyol sedikit, kering saja ini. Tidak ada anunya ini, tidak ada. Jadi ngantuk dan tidak kuat. Sebab tidak biasa mendengar sesuatu itu dengan penuh konsentrasi pikiran. Sudah jelas loyo otak. Akibat daripada otak itu lama tidak digunakan untuk menghadapi sesuatu yang serius. Sangat membenci kegiatan-kegiatan otak yang mengandung sesuatu yang bermanfaat.
membatasi diri pada sesuatu yang sifatnya seperti tadi sama sekali tidak berat. Kalau bicara bagaimana kita mesti mendirikan satu sekolah, bagaimana cari nafkahnya, bagaimana cari dananya, itu sudah orang pada mulai, saya jangan dimasukkan dalam pengurusnya, takut nanti dia bagaimana nanti mencari, lala berat itu, tinggalkan sudah. Saya dengar kemarin jenazah, kemarin jenazahnya almarhum Kiai Abdul Rahim. Saya dengar kalimatnya Kiai Abdul Syukur Adnan bahwa itu orang-orang berjuang. Dia single fighter, dia cari sendiri. Itu perlu banyak orang seperti begitu, Allah yarham. Kita sekarang sudah ditinggalkan oleh Kiai Abdul Rahim. Ya apa? Mana gantinya? Mana orang yang single fighter mencari semuanya dengan keringatnya, dengan nafkahnya sendiri? Malah Kiai Syukur bilang, saya ini masih ditinggali orang tua. Kalau Kiai Abdul Rahim tidak sama sekali. Single fighter, pejuang sendirian. Itu perlu ditiru. 1 tumbang, 5 mesti ganti atau 10 gantinya. Tapi ainan nas, mana? Siapa yang sudah mencalonkan diri untuk menggantikan tempat Kiai Abdul Rahim? Mudah-mudahan sendiri Ustaz Khairan dan saudara-saudara juga perlu menjadi penggantinya juga di bidang-bidang seperti itu. Dalam arti kata self standard, berdiri sendiri, tidak minta orang, tidak tunggu orang, tapi bekerja menggunakan otak, supaya otak kita tidak lesu, nanti lama-lama tumpul. Kalau sudah tumpul seperti tadi saya katakan dalam kamus, sontoloyo, tunggu, disurung ke sana iya, disurung ke sini iya, disuruh nonton bioskop sambil membuka mulut, kita tonton bioskop, akhirnya kita pulang kita tiru bioskop, adegannya orang ketopraan atau orang apa di dalam bioskop. Wal'iyadzubillah. Ini bicara begini, ini berarti kita bicara tentang hari depannya tanah air kita, saudara-saudara. Saya tidak minta saudara tersenyum apalagi ketawa, saya minta saudara bersama saya sama-sama nangis supaya kita sama-sama bisa tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dilanda terus oleh keluyuan ini, oleh kebudayaan loyo ini. Wal'iyadzubillah. Ketujuh, mengabaikan mutu. Kalau bekerja tidak memikirkan ihsan fil amal. Nabi SAW bersabda, Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai. Sampai diajar kalau kamu menyembelih, biasakan dirimu menyembelih itu dengan sempurna dan baik. Pisaunya tajamkan. Ternak yang akan kamu sembelih itu kasihlah dia makan secukupnya, minum.